Pemirsa, bulan April selain bulan Kartini adalah bulan peduli autisme, di mana kita diajak bersama-sama untuk merasa memiliki rasa kepedulian terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang autis. Nah, apa itu autisme? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Lani yang sudah hadir bersama Noval. Selamat sore Bu Lani dan Selamat Noval. sore. Apa kabar? Baik. Baik, iya. Nah, Bu Lani nih, kita bulan April ini adalah bulan peduli autisme ya. Mungkin Bu Lani bisa menjelaskan kepada pemirsa apa itu autisme. Baik. Sebelumnya bahwa bulan peduli autisme itu mulai digaungkan itu pada tahun 2008. Jadi sebelumnya memang belum ada, lalu terjadi gerakan-gerakan dari para keluarga dari anak-anak autis yang akhirnya secara mendunia ditetapkan bulan peduli autis, dan 1 tahun kemudian tanggal 2 April disebut sebagai Hari Peduli Autisme. Nah, autis sendiri adalah suatu gangguan perkembangan yang ada pada anak dan semua tanda-tandanya itu sudah muncul sebelum usia 2 tahun. Sebelum usia 2 tahun. Ya, betul. Ya. Jadi tidak mungkin bila ada orang bilang, oh ini dulu kecilnya baik, tapi setelah umur 6 itu tiba-tiba berubah, apakah ini autis, itu tidak mungkin. Nah, apa tanda-tanda itu? Itu ada 3 tanda yang paling utama. Ya. Yang paling utama yang pertama adalah gangguan sosialisasi. Kemudian ada gangguan komunikasi, dan yang ketiga adalah gangguan berupa suatu gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku yang berulang. Ya. Sementara sosialisasi dan komunikasi itu dibedakan dalam artian bahwa sosialisasi artinya bahwa anak ini tidak mampu memahami aturan-aturan sosial yang secara umum semestinya anak akan bisa memahami itu ketika berkumpul dengan keluarga, tetapi dari awal mungkin hal itu tidak muncul dengan sendirinya begitu. Jadi sudah muncul sebelum di usia 2 tahun. Oh, jadi autis muncul sebelum usia 2 tahun. Nah, mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri yang nampak atau yang kelihatan itu seperti apa, Bu? Seperti tadi kan ada sosialisasi, ada komunikasi ya. Nah, itu kemudian gangguan-gangguan yang muncul itu seperti apa mungkin, Bu? Ya, untuk gangguan sosialisasi itu misalnya anak-anak ini ketika dipanggil tidak ada kontak mata. Kontak mata adalah bagian dari suatu tanda bahwa seorang anak itu memiliki suatu ikatan atau biasanya disebutkan bahwa anak dimulai dari usia 9 bulan itu sudah memiliki kontak mata ketika dia akan melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Jadi ketika sebelum melakukan dia akan menoleh kepada orang tua atau pada pengasuh untuk meminta persetujuan. Nah, ini tanda-tanda sosialisasi awal, dan pada anak-anak autis biasanya tidak muncul. Ya, jadi mereka tidak mengenal rasa takut atau khawatir atau bingung terhadap hal-hal yang baru mereka temui. Kemudian komunikasi itu berkaitan dengan secara verbal, bagaimana mereka berbicara. Jadi mungkin mereka ngomong, mengeluarkan kata-kata, tetapi tidak untuk 2 arah berkomunikasi. Jadi kita istilahnya itu ekolali. Jadi mereka hanya berbicara sendiri, untuk dirinya sendiri, mengulang-ulang kata-kata yang diingat, kemudian tersenyum sendiri. Lalu untuk perilaku berulang itu misalnya mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti bertepuk-tepuk tangan tanpa dalam konteks yang sesuai. Kemudian atau mungkin mereka menggeleng-gelengkan kepala juga tanpa konteks yang sesuai. Bu Lani kapan nih menjumpai Noval ada gangguan-gangguan tentang sosialisasi, tentang komunikasi tadi, itu sejak kapan? Ya, kebetulan karena sebagai anak pertama, kemudian juga sebagai cucu pertama dalam keluarga besar, sehingga mungkin perkembangan dari bulan ke bulan itu kami pantau begitu, karena senang ya melihat ini suatu pengalaman baru bagi banyak orang di keluarga. Lalu memang ada saat-saat perkembangan ini mulai melambat, kemudian mulai menghilang. Jadi di usia 9 bulan kata-kata yang sudah mulai diucapkan itu kemudian tidak berkembang. Kemudian di usia 18 bulan Noval sudah memiliki banyak sekali hal-hal yang membuat kami merasa kenapa kok tidak ada hubungan ya. Rasanya seperti
seperti ada tembok pemisah ya saat kami mencoba untuk berkomunikasi dengan Noval. Lalu pada usia 18 bulan itu saya membaca sebuah tabloid. Pada saat itu ada cerita dari Ibu Ellen Sulaiman dari Jakarta, di mana beliau menceritakan tentang putranya yang autis. Saat saya membaca kok saya melihat bahwa ini banyak sekali hal-hal yang mirip dengan anak saya, sehingga Noval termasuk sangat awal untuk bisa deteksi ya. Iya, betul. Oke, nah kemudian setelah Bu Lani tadi membaca dulu ya, apakah kemudian dibawa ke dokter atau Bu Lani ke psikolog atau kemana, apa dulu yang dilakukan? Ya betul, jadi pada saat itu saya langsung mencari informasi, dan pada saat itu memang autis masih sangat langka ya untuk orang memahami, mengerti ini seperti apa, tapi ya Tuhan itu maha baik ya, jadi ada orang-orang yang saya temui itu orang-orang yang tepat memberikan informasi, lalu oh ini ada seorang psikiater yang datang, karena memang di Semarang pada saat itu sudah ada kelompok orang tua yang memiliki anak-anak autis, dan mereka membuat satu kayak pusat terapi di situ. Nah lalu saya bertemu, kemudian karena usia masih kecil, saat itu seorang psikiater mengatakan bahwa tidak bisa ditegakkan diagnosa sebelum usia 2 tahun, tetapi seluruh ciri-ciri sudah muncul di usia 18 bulan ini. Jadi ketika ciri itu muncul masih belum bisa didiagnosa autis sebelum usia itu 2 tahun. Ya, secara kedokteran. Ini mungkin yang perlu banyak diketahui oleh masyarakat ya. Jadi ternyata meskipun ada gejala tetapi belum bisa terdiagnosa sebelum usia 2 tahun. Ya, Oke. Nah, setelah itu apa lagi yang dilakukan Bu Lani? Ya, tentu saja pada saat itu langsung saya mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Internet pada saat itu belum seperti sekarang ya mudah diakses dan dijangkau, tetapi sudah ada informasi-informasi tentang itu, walaupun kebanyakan seluruh referensinya adalah masih dari luar negeri, jadi untuk di Indonesia belum ada sama sekali. Kemudian bergabung di pusat terapi, setelah sekitar 6 bulan mungkin perkembangannya mulai stagnasi, lalu saya ke Jakarta karena di sana ada mungkin lebih banyak sumber untuk terapi, dan saya bertemu dengan seorang orang tua yang luar biasa yang mengizinkan saya untuk tinggal di pusat terapinya, lalu belajar, kemudian menerapi Noval begitu. Orang tua itu juga punya anak autis? Ya, juga memiliki anak autis. Jadi bisa bertemunya pas gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan? Ya, setelah sekian mungkin hampir 1 tahun, akhirnya kembali ke Indonesia, ke Semarang. Lalu saya dengan beberapa orang tua berkumpul untuk membuat bukan pusat terapi sebetulnya, tapi coba yuk kita bersama-sama ini untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak kita. Jadi misalnya kita harus punya terapis, kita bisa share bersama seperti itu, sehingga dan hal-hal bisa didiskusikan bersama begitu. Oke, kemudian setelah itu Noval apakah masuk ke sekolah SLB atau autis atau masuk ke sekolah reguler, bagaimana tentang pendidikannya nih Bu Lani? Ya, karena dari awal Noval itu termasuk moderate, jadi tidak berat tetapi tidak ringan. Dan pada saat itu karena seluruh fasilitas yang minim, saya berpikir ya mungkin tidak bisa masuk ke sekolah biasa. Jadi ada waktu di tahun 2006 kemudian saya juga membuat SLB, di mana pemikiran saya bila Noval tidak bisa bersekolah umum ya kita akan membuat SLB yang khusus autis begitu. Lalu kenyataannya Noval masih terus mengikuti sekolah umum begitu, jadi bisa bergabung di sekolah umum hingga sampai sekarang. Gitu. Oh, jadi Noval sekolah di sekolah reguler ya, meskipun kondisinya autis tapi autis yang moderat ya. Oke, nah kemudian nih saya dengar Noval juga sekolahnya di boarding school, jadi harus tinggal di asrama. Nah, padahal kan tadi Bu Lani mengatakan bahwa anak-anak autis itu sulit sosialisasi, sulit komunikasi. Nah, ini Bu Novi pengen tanya sama Noval nih, gimana ketika Noval harus di boarding school atau masuk asrama tuh dengan mami gimana? Biasanya kan serumah gitu ya, kemudian tiba-tiba harus tinggal di asrama, gimana Noval? Ya sedih karena harus berpisah dengan orang tua, tinggal di asrama dengan teman-teman tanpa orang tua. Nah, pengalaman pertama bagaimana ketika tinggal di asrama? Berantem, dibully, atau dicuekin, atau diapain sama teman-temannya gitu? Kalau pengalaman pertama sih, ya saya awal-awal ya dibully, diejek, itu kan ya menyakiti hati saya. Oh iya, tapi terus saat itu Noval
santai ya, atau marah, atau bagaimana, atau cerita curhat ke mami, atau gimana? Mungkin Noval bisa cerita. Pada saat itu, pada saat awal-awal boarding, saya diajak, aduh saya tuh emosi gitu. Dan awal-awalnya tuh saya tuh sempat sampai memukul. Oh, Tapi alhamdulillah saya sudah tidak lagi ya memukul, karena saya alhamdulillah sudah agak-agak sabar. sudah jadi sabar ya. Oke. Ya. Nah, Bu Lani sendiri nih, bagaimana sebagai orang tua yang memiliki anak autis ya, bisa melepas anaknya ke asrama, itu kan satu perjuangan yang luar biasa ya. Bahkan mungkin di luar sana banyak orang tua yang tidak tega gitu ya. Nah, tapi ternyata Noval luar biasa, saya dengar bahkan sempat ke Bangkok juga ya, mewakili teman-teman Benar. difabel. Ya, nanti boleh cerita ya Noval ya. Nah, ini Bu Lani coba ceritakan bagaimana ketika harus melepas Noval masuk asrama nih. Ya, memang pemikirannya cukup lama dan panjang ya Ibu. Jadi bukan banyak, tapi saya tahu ada pihak-pihak yang juga berpikir, wah ini saat-saat lepas tangan begitu. Jadi dianggap mungkin bahwa dengan anak berasrama kemudian beban menjadi berkurang begitu. Tetapi dalam 2 bulan pertama itu saya turun 5 kilo Bu. Sebenarnya dia kelihatannya sih happy-happy aja ya, karena dia menganggap itu seperti piknik begitu, Iya. pergi dari rumah nanti seminggu sekali pulang. Tapi untuk saya banyak sekali yang saya pertimbangkan. Tetapi ini yang saya yakini bahwa anak-anak ini membutuhkan kesempatan untuk bersosialisasi lebih banyak, karena mereka harus meniru apa yang semestinya dilakukan gitu. Nah, asrama menjadi pilihan satu karena ya tentu saya melihat sekolah dulu ya, bahwa sekolah ini saya anggap mampu bertanggung jawab dengan menerima Noval di sana. Kemudian yang kedua bahwa dia seperti berada di sebuah laboratorium kecil begitu, di mana dia berkumpul dengan orang, mengalami masalah, kemudian saya masih Menyelesaikannya, ya harus menyelesaikannya. betul, dan saya masih memiliki kemampuan untuk mengintervensi hal-hal di situ, sehingga bila ada masalah saya masih bisa menjembatani, kemudian tidak memberi solusi tapi ayo dibicarakan dengan teman-teman ini apa yang terjadi di sana begitu. Nah, dengan begitu Noval juga memiliki pembelajaran bahwa banyak apa yang dia lakukan itu mengganggu orang lain. Jadi dia harus aware untuk itu. Nah, karena asrama itu adalah 24 jam, jadi dia akan terpaksa menghadapi satu situasi yang harus dia selesaikan. Mungkin kalau tidak asrama bermasalah kemudian berpisah, ya sudahlah, tidak ada solusi. Tetapi dengan ini dia harus memiliki solusi begitu. Nah, ini yang menolong dia untuk cepat berkembang. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan ya. Jadi bahwa teman-teman difabel itu harus diberi kesempatan dulu ya, Ya, Bu Lani. betul. Di mana setelah kesempatan itu dia akan menghadapi banyak tantangan yang nanti akan diselesaikan sendiri sehingga akan membantunya. Nah, Noval nih, Bu Novi dapat bocoran nih, Noval sering ikut OSN nih. Apa itu OSN ya? Olimpiade Sains Nasional. Iya, Dan benar. beberapa kali Noval jadi juara ya. Bukan Mungkin ke Noval OSN, bisa lomba-lomba cerita lain. kenapa Noval bisa lebih suka ke sains. Saya lebih suka ke matematika karena Matematika. menurut saya matematika itu ya menantang saya, asik. Menantang ya. Tapi saya beberapa kali ikut OSK, tetapi tidak lolos ke OSP. OSK itu apa? OSP itu apa? OSK Mungkin itu Olimpiade Olimpiade Sains Kota. Sains. OSP itu Olimpiade Sains Sains Provinsi. provinsi ya. Terus baru bisa ke OSN ya, Olimpiade Sains Nasional Ya, benar. begitu. Ya. Sebelum ikut Olimpiade Sains Nasional, ada yang namanya pelatihan daerah. Pelatihan daerah itu diikuti oleh peserta OSP yang lolos ke OSN. Ya. Biasanya yang mengikuti berapa banyak tuh Noval? Yang mengikuti OSL ya, lokal. Yang OSK. lokal itu apa? OSK. OSK ya. Berapa banyak biasanya? biasanya yang ikut OSK itu 3 siswa per bidang. 3 siswa per bidang, ya. Kemudian pengalaman apa yang didapat dari Noval di sana? Noval nggak takut ya nanti misalnya bagaimana perasaannya? Noval tadi cerita tentang OSN ya, OSK dan sebagainya. Tapi ternyata Noval punya kelebihan lain nih, tadi yang bilang matematika tuh saya suka karena banyak tantangannya. Nah, kayaknya Noval pernah jadi juara juga ya di lomba matematika tingkat nasional ya?
Kalau lomba matematika nasional sih ya pernah. Pada saat saya kelas 9, Kelas 9 itu 3 SMP ya? 3 SMP. Pada saat saya kelas 9, saya mengikuti yang namanya OMITS. OMITS itu singkatan dari Olimpiade Matematika Institut Teknologi 10 November Surabaya. di Surabaya. Iya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 2. Harapan 2, tepuk tangan dong buat Noval. Ya, pesertanya berapa ratus itu? Pesertanya ya mungkin ada 1.000 lebih. 1.000 lebih, wow, luar biasa ya. Dapat juara harapan 1, berarti peringkat Harapan 2. Oh, harapan 2, berarti peringkat kelima dari sekian ribu ya. Iya. Luar biasa sekali. Perasaannya Noval saat itu gimana? Karena mungkin di antara 1.000 itu semuanya tidak autis ya, sementara Noval sendiri autis begitu. Nah, bagaimana perasaan Noval saat itu? Ya, saya senang sekali karena saya mendapatkan peringkat 5 dalam OMITS itu. Oke, kemudian apa yang dikatakan Mami ke Noval waktu Noval jadi juara itu? Ingat nggak apa yang dikatakan Mami? Saya tidak ingat. Nggak ingat. Oke, Noval ini ada Bu Novi dengar bocoran juga. Noval beberapa waktu lalu pernah ke Bangkok ya, kemudian kemana lagi, ke Hong Kong atau Benar. kemana ya? Hong Kong pernah. Hong Kong pernah ya, ke Bangkok pernah. Apakah itu dalam rangka jalan-jalan aja atau shopping aja seperti anak-anak muda sekarang yang kekinian itu, atau acara apa Noval? Untuk yang ke Bangkok itu dalam rangka training disabilitas. Wow, Noval ikut training disabilitas, mewakili disabilitas Indonesia ke Bangkok. Kita berikan tepuk tangan ya. Bisa cerita Noval, Noval bisa dapat apa saja di sana? Di Bangkok itu ya saya mendapatkan ilmu baru tentang CRPD, independent living, self help group dan lain-lain. Setelah itu saya berkenalan dengan orang-orang dari negara lain, bertemu dengan para difabel dari negara-negara di ASEAN. Pengalaman baru juga saya dapat, menghabiskan waktu bersama ya juga ya. Makan banyak ya, karena menunya beda ya dengan Indonesia gitu ya Noval. Benar. Iya, oke. Nah, saat itu Bulani, Noval waktu itu berangkat sendiri tanpa ditemani oleh orang tua. Nah, bagaimana perasaan Bulani ketika tadinya sudah siap nih masuk ke asrama, sekarang ngirim ke luar negeri, dilepas sendiri begitu aja tanpa didampingi orang tua. Bagaimana Bulani mempersiapkan Noval yang berbeda dengan anak-anak lain ini bisa ke luar negeri sendirian tanpa orang tua? Ya, itu memang pengalaman pertama untuk Noval dan untuk saya juga. Jadi untungnya dari Indonesia pada saat itu ada 2 orang yang terpilih. Satu adalah Noval karena memang dicari di Indonesia ini mungkin anak-anak yang bukan anak sebenarnya, remaja atau dewasa autis, tetapi memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan cukup mandiri untuk menyuarakan berpendapat tentang disabilitas. Kemudian yang satu lagi adalah seorang dosen, beliau namanya Pak Samud, beliau dari Cirebon, beliau juga seorang difabel. Nah, kami bertemu di Facebook juga sebetulnya waktu itu. Akhirnya sebelum berangkat sempat bertemu dulu, kemudian berbicara, ngobrol, dan alhamdulillah cocok di antara mereka. Dan Pak Samud ini sudah pernah mendampingi seorang remaja autis juga dalam satu workshop, sehingga akhirnya saya merasa cukup mantap lah untuk melepas Noval sendiri berdua dengan Pak luar Samud. biasa ya. Kemudian yang di Hong Kong ngapain tuh Noval? Kalau yang di Hong Kong itu untuk mengikuti JSSE, yaitu Joint School Science Exhibition. Apa itu kegiatannya di sana? Kegiatan itu ya, pameran sains. Pameran sains. Kalau itu perwakilan dari sekolah ya? Perwakilan dari Sekolah dari Indonesia. sekolah ya. Dari sekolah ya. Oke, luar biasa sekali ya ini pengalamannya Noval dan mamanya yang sudah menginspirasi kita semua bahwa ternyata banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak difabel, bahwa yang pertama adalah kesempatan ya, kemudian memberikan kesempatan bagaimana anak-anak ini menjawab tantangan yang ada.
Dan yang ketiga adalah bagaimana terus mengevaluasi atau mengintervensi tetapi tidak memberikan keputusan, begitu ya Bu Lani. Nah Bu Lani, mungkin ada harapan-harapan yang pengen disampaikan pada teman-teman difabel, terutama para orang tua yang memiliki anak-anak autis, silahkan bisa disampaikan. Ya baik, jadi mungkin setiap anak itu akan memiliki satu keadaan yang berbeda, yang tidak sama, tetapi ada satu hal seperti sebuah benang merah ya, menurut saya yang bisa kita lakukan bersama adalah bahwa terhadap anak-anak ini kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Justru karena mereka berkebutuhan khusus, sedini mungkin itulah yang perlu kita lakukan untuk membuat mereka mandiri. Kadang rasa kasihan itu membuat kita, aduh ini harus kita bantu, tetapi itu sebetulnya lebih menghambat. Nah, dengan cepat kita melepas, dengan cepat kita memastikan bahwa dia bisa mandiri tanpa kita, itu semakin baik untuk mereka ke depannya, karena kan kita tidak akan bisa menemani mereka selama-lamanya ya. Jadi mereka harus ada waktu untuk hidup sendiri. Nah, itu untuk saya prosesnya dipercepat begitu. Itu lebih baik. Oke, Ya. baik. Noval harapan dengan untuk teman-temannya yang autis. Noval mungkin punya teman-teman yang autis ya, kenal beberapa teman yang autis ya. Ada sih kenalan. Nah, mungkin Noval punya harapan atau punya keinginan gitu, boleh disampaikan Noval? Harapan atau keinginan Noval terhadap teman-teman yang seperti Noval? Saya harap anak-anak autis itu menjadi lebih baik dan berkembang. Anak autis itu punya kesempatan untuk jadi lebih baik dan berkumpul dengan masyarakat. Anak autis itu juga berkesempatan untuk berkumpul dengan masyarakat. Buktinya saya ini walaupun perlahan-lahan ya juga mempelajari apa yang orang lain harapkan dari saya. Oke, luar biasa ya. Ternyata Noval juga butuh bermasyarakat ya. Ternyata Noval Ya. juga butuh bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain ya, Benar Noval sekali. ya. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Lani dan Noval. Pemirsa, satu kata penutup yang akan saya sampaikan kepada pemirsa. Apa yang disampaikan oleh Kartini adalah Kartini mempunyai satu cita-cita yang hendak disebarkan. Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa maupun karena terpaksa. Haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, seperti yang dikatakan Noval tadi, sebagai anak autis Noval pernah dibully, ya. Sedikit pun jangan sampai menyakiti makhluk yang lain. Segenap cita-citanya hendaklah menjaga segala sesuatu yang kita harapkan, menghindar dari penderitaan, dan dengan demikian kita membantu menolong orang lain. Sebagai lagu penutup adalah Sepanjang Cinta Sepanjang Usia yang akan dibawakan oleh Pentakustik. Selamat berpisah dan sampai bertemu kembali. Salam Semarangan. Boleh di studio tepuk tangan sekali. Tak pernah ku bayangkan tepat di sisi hatimu yang kosong jadi yang paling bahagia. Dapati cinta itu perlahan duka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan bunda. Bertahun ku coba sendiri, berteman caci maki, takkan ku lepas lagi yo kehadiranmu, oh anugerah. Sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta, turut kehendaknya. Sepanjang usia ku tak mau terpisah, memberikan hatiku seutuhnya hanya kepada dirimu. Perlahan duka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan bunda. Bertahan
tahun ku coba sendiri, berteman caci maki, takkan ku lepas lagi. Oh, kehadiranmu, oh anugerah. Oh, sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta, seluruh kehendaknya. Sepanjang usia ku tak mau terpisah, memberikan hatiku seutuhnya hanya kepada dirimu. Gitar.